Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom Aleihim. Kita akan awali dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Saudara yang dari gereja untuk kita akan sama-sama bangkit berdiri. Sungguh besar kasih. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Kami mau memuji nama Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sucikan dan kuduskan kehidupan kami Tuhan pada pagi hari ini, agar kami layak untuk kami memuliakan nama Tuhan, agar kami layak beribadah pada pagi hari ini. Ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami, baik dari ucapan kami yang tersimpan dalam hati kami dan pemikiran kami, bahkan yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami semua, agar kami pada pagi hari ini beribadah dengan kesungguhan hati kami di hadapan Tuhan, kerendahan hati dan kerendahan diri kami di hadapan Tuhan, sehingga setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua yang ada. Pujian yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan mereka yang mendengarkan setiap pujian kami mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan ambil bagian dalam setiap acara ibadah kami. Dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Shalom Aleihim. Aleihim shalom.
Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, di minggu yang baru, di hari yang baru, kita patut bersyukur pada Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita semua. Berkat anak cucu, kita akan pujikan dengan penuh sukacita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar
Allah yang kita sembah, Allah yang sungguh luar biasa, begitu dalam kasih-Nya kepada kita, bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu mari kita semakin setia, semakin mendekat, semakin melekat kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Hanya karena salib-Nya lah kita mampu dipulihkan dan kita layak untuk kita beroleh keselamatan. Saya undang jemaat bangkit berdiri, siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, karena salib-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Pujikan dengan kesungguhan hatimu. Yesuslah sumber pengharapan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kau berikan, terima kasih untuk kehidupan yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa hanya Engkaulah segalanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Bahwa hanya Engkaulah yang empunya kehidupan kami, Engkau yang memegang kehidupan kami. Hidup kami Tuhan, kami mau serahkan di hadapan Tuhan. Kalau sebentar Bapa, tiba saatnya kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar kiranya Bapa kami boleh mempersiapkan hati, pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat berkonsentrasi secara penuh Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, agar kiranya Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini Bapa, kami beroleh hikmat yang baru, pengertian yang baru, disegarkan dengan firman-Mu Tuhan. Amin. Terlebih kami juga akan menerima perjamuan asa yang kudus. Kiranya Tuhan layakkan kami, kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan
Ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah saudara sekalian. Mari kita bersama membaca firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Cukup panjang pembacaan kita ini ya. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripadamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, baik yang di gereja maupun yang di rumah,
apakah kondisi hari-hari ini mendorong kita untuk lebih banyak membaca Alkitab, atau bahkan mungkin justru tidak pernah menyentuh Alkitab? Tentunya kita tidak demikian. Kita melihat banyak waktu dan kesempatan untuk bisa dipakai membaca Alkitab. Amin, saudara. Puji Tuhan. Karena itu kita dalam kurun waktu yang seperti ini harus semakin paham bahwa hadirat Tuhan itu yang tadinya mungkin karena kita tuh kesengsem dengan hal-hal yang lain, terpesona dengan hal-hal yang lain, kemudian serempak kita diingatkan pada satu ingatan sentral, yaitu Tuhan. Kalau kita sedang duduk, ingat Tuhan. Kita sedang bekerja, ingat Tuhan. Bahkan kita sedang mandi pun juga ingat Tuhan. Dari mana bisa diambil kesimpulan ini? Dari kita semua serentak dari berbagai keyakinan dan agama, setelah melewati atau berada dalam situasi COVID-19 ini dan melihat banyak mereka-mereka yang sudah bertumbangan, mereka dipanggil Tuhan, maka pecahlah pikiran kita yang tadinya terikat, terpesona dengan kondisi dunia ini sehingga lupa mengingat Tuhan, maka ingat kembali Tuhan dalam kehidupan kita dan mencoba untuk memikirkan peran Tuhan secara nyata dalam kehidupan. Tentu demikian. Dan itu harus demikian memang. Karena itu kita melihat di sini ada rasa dari kejengkelan Rasul Paulus terhadap orang-orang Galatia. Kalau saya bisa pinjam Rasul Paulus di sini dan khotbah di sini, saudara semua pasti akan mengelak. Dalam arti kata jengkel. Kok kata-katanya keras seperti itu? Sedangkan kata-kata yang saya atur begitu rupa saja masih membuat ada saudara yang sakit hati, saudara ya. Apalagi kita mau meminjam rasul dan nabi-nabi untuk datang di sini. Karena itu perlulah saudara mengetahui semua adanya para pelayan Tuhan yang berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan, syukurilah. Karena tidak ada kata-kata yang sekeras ini dan se ekstrim ini. Hei orang-orang Galatia yang bodoh. Tentu Paulus mengatakan demikian dengan intonasi bahasa dan penekanannya yang begitu rupa, karena penuh di dalam dengan sesuatu pertanyaan yang melihat keadaan dari para jemaat Tuhan pada waktu itu mulai bergeser dari keyakinan, usaha hidup, cara hidup, dan lain sebagainya, dari yang diajarkan Yesus kemudian mulai kepada hal-hal yang lain. Saudara jangan tidak dikira bahwa sementara di sini dalam kondisi seperti ini banyak orang merindukan untuk datang ibadah ke gereja, ada juga orang-orang yang sikapnya acuh tak acuh karena rasa takutnya tidak terjawab, rasa takutnya tidak memberikan sebuah solusi jalan keluar, maka ia pun ada kecemasan. Sehingga ada banyak mereka yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol. Ada begal, ada pencuri, ada yang bunuh diri, ada yang cerai, pisah dari keluarga, dan lain sebagainya. Maka itu mari kita bersama dalam melihat, mempelajari ini, kita bersama-sama mengambil pengajaran yang cukup jelas, cukup tegas dari firman Tuhan. Saudara, rupanya orang-orang ini terpesona dengan kembali kepada bentuk ajaran dan didikan dari Taurat. Kalau mereka sudah mulai percaya dan mereka di bawah pimpinan Roh,
tetapi kemudian mungkin karena mereka itu kemudian tidak bisa melakukan sebuah pertobatan yang rohani, artinya yang di dalam, yang roh adanya, bukan sekedar merupakan perkataan saja. Karena Tuhan pernah menegur dalam Perjanjian Lama, bangsa ini menghormati aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Saudara, kemudian dia berpaling kepada hidup kembali. Rasa-rasanya hidup dengan iman itu memang agak sulit, saudara ya. Iman itu dasarnya percaya dan mempercayakan. Dan mereka terbiasa dulunya orang-orang Yahudi itu dengan hukum Taurat. Bahkan mereka sangat mengagung-agungkan itu. Rasul Paulus melihat, dan ini sebuah kebodohan, karena mereka sudah dilepaskan dari jerat, dari kutuk Taurat itu. Sebab apa yang dilakukan tidak bisa menggenapi syarat Taurat, mereka itu akan terkena kutuknya Taurat. Dan saudara perhatikan, kalau hidup di bawah kutuk itu jelas tidak nyaman, tidak enak. Karena di dalam Kristus telah dilepaskan kutuk 4 keturunan, kutuk 7 keturunan, kutuk 3 keturunan, dilepaskan semua di dalam Kristus. Kutuk itu akan mencari sasaran sesuai dengan apa yang dilakukan nenek moyangnya, orang tuanya, kakeknya, dan lain sebagainya. Nah, yang dicari lepas dari kutuk itu adalah sebuah kebahagiaan. Tetapi mereka melihat orang-orang di Galatia ini kembali lagi melakukan tradisi yang lama. Saudara, di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10 dituliskan dengan jelas, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, maksudnya Taurat, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dari hukum itu, ia bersalah terhadap seluruhnya, gugur dari semuanya. Jadi mereka berulang-ulang selalu melakukan kembali, memperbaiki tata ibadahnya. Sulit. Saudara, dari hukum yang 10, 4 hukum mengatur standar hubungan dengan Allah, sedangkan 6 hukum mengatur hubungan dengan sesama. Yang kemudian disederhanakan oleh Kristus, kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segala kekuatanmu. Kemudian kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Simple, sederhana, mudah diingat. Tetapi orang-orang Yahudi, dia mencoba untuk kembali mengembalikan harapan mereka kepada Taurat, di mana disebutkan dengan cukup jelas. Mari kita melihat dalam kitab Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang pertama mulai. Dituliskan di situ, saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ya, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Keras bukan? Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli,
Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat celah. Stop sini dulu. Kita melihat Rasul Paulus yang dulunya Saulus si penganiaya dia menganiaya bahkan membunuh seperti itu karena mendalami Taurat dan betul-betul ekstrim terhadap Taurat. Sebagaimana ada agama yang menyatakan halal untuk membunuh, mencurahkan darahnya orang yang dianggap tidak satu faham dengan dia. Itu Paulus sangat piawai, cekatan membunuh, menyiksa. Bahkan para imam-imam pun diseksanya, dibunuhnya. Maka itu dia mengatakan dalam hal kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Jadi dia sudah melakukan semua. Kita bisa melihat bagaimana kondisi Rasul Paulus itu. Jangan ya. Ayo perhatikan. Saudara perhatikan di sini. Rasul Paulus sudah melakukan semuanya, padahal Taurat itu kemudian lebih lagi ditambahi dengan tradisi dan lain sebagainya, sehingga dari 10 hukum itu menjadi 613 tatanan aturan. Dan mereka mesti pakai baju gamis seperti itu. Karena itu merupakan sesuatu peringatan. Kalau engkau memakai ini berarti engkau ingat akan Taurat yang selalu harus kau lakukan. Kemudian ada jumbai-jumbainya, seilit itu. Jumbai-jumbai yang ada itu harus ada. Kemudian memakainya. Lalu kemudian diberikan 4 ujung yang ada, dipilih. Ada Yahudi Sefardis, ya, ada Yahudi yang kelompok lain, itu beda-beda. Lalu mereka memakaikan 10 hukum Taurat itu ditaruh di kelingnya sini, seperti alat yang sering saya katakan, alat untuk menyimpan permata itu. Kecil ya, ditaruh diikatkan di dahi, namanya filakteri. Mereka selalu seperti itu. Dan mereka yang sudah dilepaskan itu, terlebih Rasul Paulus heran, kok masih mau? Sudah dibebaskan oleh korban Kristus, mereka dipimpin oleh Roh, karena apa yang mereka lakukan itu tidak akan mungkin tidak bisanya dan sahnya adalah karena menuruti apa yang diperintahkan itu dengan perbuatan. Karena itulah Paulus menyatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita melihat Paulus ini rasanya meradang, ya, marah begitu rupa. Kalau mau dibandingkan tentang kesetiaanku dan kesetiaanmu terhadap Taurat, aku lebih lagi. Maka itu dia memberitahukan silsilahnya. Yang menjadi penyebab mereka terpengaruh adalah anjing-anjing. Itu bahasa politiknya Paulus terhadap mereka yang mengganggu. Kenapa? Begitu Paulus dia mengajarkan di satu tempat, Paulus kemudian pindah ke tempat lain, ini kemudian datang, kemudian mencoba untuk membujuk dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Begitu selalu. Paulus merasa diikuti terus dan merasa apa yang sudah ditaburkan itu oleh dia kemudian dipatahkan. Ini yang kemudian dilihat Paulus itu diubahkan jadi sabar sebetulnya. Tapi melihat kenyataan seperti ini jadi tidak sabar. Karena memang ini prinsip. Maka
sah-sah saja dia mengatakan anjing-anjing itu. Itu bukan kata-kata makian ya. Tapi di situ bahasa ini secara etimologi kita melihat asal-usulnya bagaimana. Asal-usulnya ya perilakunya suka menggonggong terus. Paulus sudah melakukan ajaran di sini, pindah, ini mulai masuk. Dan itu oleh Rasul Paulus dikatakan menggonggong, menyuarakan akan ajarannya yang menyesatkan. Maka itu Rasul Paulus merasa sayang, ini jemaat yang sudah diajarkan, jemaat yang sudah dibawa ke dalam kebebasan oleh Roh. Karena itu saudara sekalian, kita bersama di dalam kehidupan mengikut Kristus ini, hendaknya kita juga melakukan sebuah tindakan yang begitu rupa. Dalam kitab Filipi pasal 3 ini, dijelaskan dengan cukup jelas ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita periksa kehidupan kita ini adakah terganggu dalam situasi seperti ini. Keberadaan iman kita apakah terserong dengan situasi yang ada ini? Apakah kita mau kembali kepada kehidupan kita yang lama? Bukankah kehidupan kita yang lama menuntut berbagai tatanan aturan yang sedemikian rumitnya? Kita ada keyakinan suku bersuku. Semakin masuk ke dalam, ke pedalaman, semakin rumit tuntutannya. Padahal sudah dilepaskan oleh Kristus. Karena itu Rasul Paulus ingin untuk kembali memperkenalkan Dia dan kuasa kebangkitannya, serta sebuah persekutuan yang tidak dapat dielakkan, yaitu masuk di dalam penderitaan Kristus. Iman itu anugerah. Dan juga menderita untuk Dia itu juga anugerah. Jadi kalau mau masuk ke dalam ajaran Tuhan yang adalah anugerah, lalu kemudian mengikuti di dalamnya, itu ada satu penderitaan, sama seperti penderitaan Kristus. Karena itu perlu kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, ayat 26 sampai 28. Injil Matius pasal 11, ayat 26 sampai 29 ya. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu, maksudnya Yesus, berkenan menyatakannya. Stop dulu. Saudara, jangan sampai tidak mengerti apa maksudnya. Sebab sekarang sudah ada ajaran baru yang sedang ramai untuk mendapatkan perhatian. Yaitu bahwa tidak mungkin orang itu menampak Yesus lagi, atau Tuhan lagi, atau suara Tuhan, karena itu sudah habis semuanya pada zaman nabi-nabi dan zaman rasul-rasul. Saudara ya. Karena itu disebutkan di sini, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, jangan berhenti. Dan orang yang kepadanya anak itu, yaitu Yesus, berkenan menyatakannya. Saya waktu membaca itu banyak mendapatkan suara pengiyaan dari orang yang tidak atau jarang atau lupa baca Alkitab. Di sini disebutkan dengan cukup jelas, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ada kesaksian Betty Baxter. Bagaimana tiap hari Yesus datang dan hanya berkata, itu selama berapa tahun?
umur 9 tahun sudah tidak bisa lagi karena kena tuberkulose tulang. Tulangnya melengkung terus, makin melengkung. Ya. Itu kemudian Yesus datang. Tiap kali datang hanya satu sapaan. Betty, apakah engkau percaya kepadaku bahwa aku bisa menyembuhkan kamu? Betty Baxter yang mengatakan, saya percaya Tuhan. Sudah hilang. Besok lagi datang lagi, kalau dia sudah sampai dihafal, kalau sudah awan kabus itu turun, menerobos dari plafon rumahnya itu, dia tahu, habis ini prosesnya pasti kaki. Habis kaki, pasti nanti jubah yang mulai tergerai begitu. Setelah itu, kemudian Yesus dengan rambutnya yang spesifik. Dia melihat. Dan masih banyak kesaksian yang lainnya. Akhirnya Betty Baxter memang disembuhkan dengan luar biasa. Dari sakitnya kena TBC tulang. Begitu rupa. Sampai satu kali waktu diputuskan oleh Tuhan, hari ini, bulan ini, tahun ini engkau sembuh, maka hari itu dia mengundang pendetanya dan mengundang tetangga kiri kanan. Tetangga kiri kanan mengatakan ini anak sudah mulai gila. Ya, karena 4 tahun, 9 sampai 13 tahun itu 4 tahun berarti. 4 tahun Yesus cuma datang pulang pergi begitu aja. Kita kira-kira bisa tahan enggak kalau begitu? Enggak, saudara ya. Saya pun kalau begitu rasanya kok cuma diiming-iming saja. Nah, saudara, perhatikan di sini terus 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Stop dulu. Kelegaan itu sangat dibutuhkan semua orang. Yang miskin, yang kaya, semua membutuhkan kelegaan. Yang sehat, yang sakit, membutuhkan kelegaan. Kelegaan itu ada di dalam batin. Di dalam batin. Apapun mungkin fasilitas kita sangat sederhana dan mungkin minim sekali, tapi kalau hati lega, ini justru bisa menikmati makna baik kelebihan ataupun kekurangan fasilitas dalam hidup kita itu. Karena ada kelegaan. Maka itu orang yang dicari itu ini, sekaya apapun tidak ada kelegaan batin, tidak bisa. Setingkat apapun levelnya, dia tidak ada kelegaan batin, tidak bisa nyaman. Karena itu Tuhan Yesus beliau mengundang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita periksa itu ya. Matius pasal yang ke-11, ayat kita akan cari padanannya ya. Kemarin sudah saya terangkan sedikit di doa malam. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sampai sini dulu kita melihat orang yang datang kepada Kristus, dia dikenakan memakai kuk. Cuma ini terjemahannya kurang pas ya. Di dalam terjemahan bahasa Jawa, saya mendapatkan satu keterangan yang cukup jelas di situ. Hei para wong kang kasayahan lan kamomotan, padha mrene aku bakal gawe ayemmu. Pasanganku padha tampanono. Perhatikan kalimatku ya. Pasanganku padha tampanono ing pundakmu lan padha ngeguru marang aku. Belajar maksudnya ya. Awit aku iki alus lembah ing budi temahan, kuwi bakal padha oleh ayeming nyawamu. Nyawa bukan sekedar hati ya. Saudara, kita melihat di situ, kalau di dalam bahasa Indonesia terjemahnya masang kuk.
terimalah kuk yang kupasang. Jadi berarti Yesus ada di luar itu, tidak mengenakan kuk itu. Tetapi kita sangat tertolong dengan apa yang kemudian disampaikannya pada kalimat yang berikutnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, belajar pada Kristus. Ini berarti penjelasannya, kesimpulannya, Kristus pun juga tahu teknik-teknik untuk memikul kuk itu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, King James Version itu lebih jelas ya. Sama artinya jelasnya dengan bahasa Jawa. Mana nih? Ya. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Jiwa kehidupan. Take my yoke. Pasanglah, ambillah kuku. Jadi bukan kuk yang kupasang, tapi kuku lebih dahulu. Kuk saya. Nah, kuk ini diterangkan dalam bahasa Jawa adalah ajaran. Dalam bahasa Jawa itu cukup jelas. Kabeh wong sing kangelan lan kabotan, kangelan itu kesulitan, kabotan baru beban, kangelan itu tentu masalah. Saudara ya, sing kangelan lan kabotan padha mreneo nanggonku, aku bakal ngekei ayem lan tentrem marang kowe. 29, piwulangku, ini diterangkan cukup jelas. Jadi kuk itu adalah ajaran. Untuk orang Yahudi itu sudah merupakan hal yang biasa. Begitu ngomong kuk, tahu sudah apa yang dimaksudkan. Taurat. Apa yang dimaksudkan? Melakukan hukum Taurat. Karena itu Paulus ya menyatakan orang Galatia itu bodoh. Sudah tidak dikenakan kuk lagi, tetapi yang dikenakan adalah kuk ajaran dari Kristus. Maka harus belajar kepada Kristus. Paulus meradang ada alasannya. Karena memang patut untuk dikatakan bodoh. Bagaimana kuk yang ada terpikul di bahunya, itu sudah dilepaskan oleh Kristus dengan menjadi sebuah kutuk bagi dirinya, karena terkutuklah orang yang tergantung pada kayu. Kayu salib maksudnya. Dan tidak ada satupun yang bisa menggenapkan dirinya melakukan hukum Taurat. Yang berarti kalau berhadapan dengan hukum Taurat, semua itu adalah bakal calon binasa. Bisa nangkep saudara ya? Bakal calon binasa. Sebab di dalam kitab Yakobus 2 dari ayat 10, melakukan semua hukum tapi lepas dari satu hukum, maka gugur semuanya. Jadi kalau mau kembali kepada Taurat, itu berarti dia mencari hukuman kebinasaan. Bodoh apa tidak? Bodoh. Kita sudah dilepaskan dari berbagai-bagai kuk kita. Ajaran-ajaran kita. Ajaran orang tua kita. Ya, orang Jawa mengatakan, le kowe poso Senin Kemis, rezekimu ben lancar, pangkatmu ben dhuwur. Lalu kemudian kalau makan jangan dihabiskan. Kalau dihabiskan semua, kowe nek ngentekno sego ning piring, berarti kowe ngentekno rezekimu untuk masa depan. Banyak tatanan aturan. Saudara ya. Karena itu jempolnya begitu ya. Oh, jempol orang Jawa. Saya umpamakan ini muter terus. Orang Jawa itu kan bulat kalau ngomong ya. Lihat orang jarang ke rumahnya, yang ngomongnya tidak langsung, tembak langsung, enggak.
janur gunung kowe kadingaren kok rene. Lihat orang bingung, yang ngomong, kukus gantung, kok tak sawang sajai bingung. Lah mau ngomong langsung saja, kon iki bingung dah. Iya dah. Kon kok kesuwen gak rene dan lain sebagainya. Orang Lamongan malah bisa tembak langsung sudah ya. Kita melihat itu. Maka disebutkan piwulangku dilakoni lan pituturku digatekke. Jadi kuk yang dimaksudkan itu untuk orang Yahudi sudah tahu kuk itu Taurat. Kenapa? Semua membebani kehidupannya Taurat itu. Padahal Yesus sudah memberikan satu kelepasan terhadap Taurat. Dan karena itulah kemudian Paulus mengatakan orang-orang yang bodoh. Di dalam ayat 13 kitab Galatia pasal 3, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara sekalian, kita melebur semua, dilepaskan Tuhan. Jangan sekali-kali kembali kepada kehidupan lama. Amin. Kristus memperjuangkan begitu rupa. Nanti kalau saya ungkapkan tentang kondisi Kristus secara medis, ngeri. Ya. Saya baca itu, waduh, apa yang dialaminya itu. Ngeri sekali. Ada syok-syok yang 3 yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Ada tambah lagi, kenapa mesti dipatahkan kalau orang belum mati dipatahkan di kayu salib itu dengkulnya. Ya. Ini harus dipatahkan supaya kemudian mati. Jaringan lunak yang ada kulit, ada otot, ada pembuluh darah. Tetapi Yesus tidak demikian. Semuanya sejalan dengan Alkitab. Karena itu mari, siapa yang telah kembali ke kehidupan lama, ayo kembali kepada kehidupan yang baru. Dalam situasi seperti ini, kesempatan kita memperbaiki, justru mempertekun diri untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena anugerah Tuhan begitu besar pada kita. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi. Mari kita laksanakan perjamuan asa yang kudus ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kasih-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Puaskan hidup kami Tuhan, Amin. kuasa hidup kami Yesus. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu kami hidup, karena kuasa darah-Mu kami boleh dipulihkan, Amin. sehingga kami hidup dalam sebuah kehidupan yang baru di dalam Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk korban Kristus bagi hidup kami bersama, sehingga hari ini dan seterusnya kami tetap rindukan agar hidup kami tetap dalam pimpinan dan kuasa-Mu senantiasa menyertai, membawa kami untuk semakin lebih mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami pagi ini, memberkati setiap pujian yang kami boleh naikkan di hadapan Tuhan, memberkati firman-Mu untuk boleh semakin meneguhkan betapa kami bersyukur memiliki Kristus yang telah menebus hidup kami dari kutuk hukum Taurat, sehingga kami oleh iman di dalam Engkau beroleh kasih, anugerah dan keselamatan. Bahkan sebentar Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Layakkan hati kami, hidup kami, pemikiran kami Tuhan. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran di hati, di pikiran, di perkataan, di hidup ini. Hal yang tidak berkenan, Tuhan ampuni kami, layakkan. Amin. Tuhan ampuni. Agar kami tidak berkesalahan di hadapan Tuhan. Sungguh melalui perjamuan asa yang kudus ini, kami beroleh kemurahan daripada Engkau, untuk kami boleh semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami bersama, mulai dari Bapak Gembala, kami para pelayan perjamuan, dan seluruh umat-Mu yang hadir pagi ini. Sucikan hidup kami, agar kami boleh layak masuk dalam perjamuan asa yang kudus pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan
sudah terima perjamuan? Kalau sudah, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, jangan kami kembali dalam kebodohan kami yang lama, yang senang untuk menerima perbudakan, perhambaan terhadap kutuk Taurat. Karena Engkau telah melepaskan kami sehingga kami menjadi orang-orang merdeka yang berkemenangan. Biar kami tidak kembali lagi kepada kehidupan tradisi kami yang lama. Engkau sudah membenahi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk penderitaanmu. Terima kasih Engkau telah mengambil bagian dalam kutuk Taurat di dalam dirimu, agar kami lepas dari segala kutuk Taurat yang menjerat kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tubuh yang dipecahkan, yang penuh dengan luka, yang dihajar di dalam keberingasan dari pasukan Romawi. Semua itu mestinya untuk kami. Tetapi Engkau mengambilnya untuk dirimu agar kami terselamatkan dan mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar saya bacakan firman Tuhan, setelah kita amenkan bersama, makan bersama dengan percaya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Makan bersama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan. Letakkan tangan kiri di dada. Detak kehidupan yang terselenggara ini sudah ditebus oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut dan was-was lagi. Tapi yang ada kita bersyukur dimerdekakan oleh Kristus. Darahnya menyucikan seluruh hati nurani kita, sehingga menjadi bersih di dalam diri ini. Tidak ada permusuhan, tidak ada lagi rasa kejengkelan, tidak ada lagi hati yang dipenuhkan dengan amarah. Semua sudah dibersihkan oleh Tuhan. Hidup menjadi baru. Biar kami tidak kembali pada kehidupan yang lama. Dengar saya bacakan firman Tuhan, setelah kita aminkan bersama, minum bersama dengan percaya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Minum bersama dan percaya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala beban berat telah Kau lenyapkan. Kami tidak lagi berjalan di dalam kehidupan daging, tetapi dalam kehidupan roh. Karena Engkau telah membebaskan kami, sehingga kami bisa menyebut nama-Mu, bisa memohon kepadamu atas nama-Mu, dan bisa mendapatkan jawaban dari sorga-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami juga berdoa untuk negeri dan bangsa kami ini. Lepaskan dari berbagai penderitaan akibat dari COVID-19 dan juga akibat-akibat dosa kami semuanya. Ampuni dosa bangsa kami. Tuhan, angkatkan semuanya, segala tekanan-tekanan berat, biar ada kebebasan dan ada persaudaraan yang lebih indah daripada waktu-waktu yang lampau. Tuhan, berkati juga kota kami Lamongan ini Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, menjelang pemilihan kepala daerah secara menyeluruh. Tuhan, tolong berikan keamanan di mana-mana, berikan kesejahteraan di mana-mana, jauhkan dari benturan-benturan, jauhkan dari kehidupan yang penuh dengan permusuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat tangan. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Selesai ibadah kita pada perjamuan Azan Kudus ini, dan biarlah kita tidak kembali pada kehidupan lama kita, karena kita telah ditebus, selamatkan, dibebaskan oleh karena Kristus Yesus. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta penghiburan oleh kuasa Roh Kudus, mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Ibadah dalam sepekan ada beberapa tambahan. Yang pertama, ibadah doa pagi tetap seperti biasa jam 4:30 pagi tiap Senin sampai Sabtu di gereja. Kemudian ibadah doa malam tetap seperti biasa jam 6:30 malam tiap Senin, Selasa, Kamis sampai dengan Sabtu. Rabu ibadah PA jam 5:30 petang di gereja. Untuk Jumat, mulai Jumat besok ada ibadah wanita jam 5:30 petang. Jadi ibadah wanita diadakan tiap Jumat kedua dan Jumat keempat, sebulan 2 kali, jam 5:30 petang. Kemudian untuk ibadah kaum muda remaja ada perubahan, biasanya pagi jam 10, mulai Sabtu besok dimulai jam 5:30 petang. Jadi ada tambahan 2 hal ini, Jumat besok ada ibadah wanita 5:30 petang, dan Sabtu kaum muda remaja dialihkan ke sore jam 5:30 petang. Untuk minggu depan ibadah seperti biasa, ibadah pertama jam 6 pagi, ibadah yang kedua jam 9 pagi, dan ibadah yang ketiga jam 5 sore. Ibadah sekolah minggu masih dilaksanakan secara online jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.